Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my English learning channel. This is M. Rahmat Baihaqi, will bring you an English material. How are you today? It is very nice to be with you again. In this opportunity, we are going to learn and discuss about personal letter. Oke students, selamat datang. Selamat bergabung kembali dengan saya M. Rahmat Baihaqi di English Learning Channel saya. Senang dapat bersama kalian kembali. Dan pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas dan mempelajari kompetensi dasar 3.6 untuk kelas 11 SMA dan 3.17 untuk kelas 11 SMK dengan materi seperti yang kalian lihat di gambar. Kira-kira bisa menebak apa materi yang akan kita pelajari? Good. Materi yang akan kita pelajari adalah personal letter atau surat pribadi. Students, now let's begin our lesson today. Personal letter. It is a type of a letter which conveys personal messages between two or more close families, friends, or relatives. Personal letters can be written conversationally. They can be about whatever you wish. There are no rules for what you can and cannot talk about, although you should always be kind. Sebelum kita lanjutkan, now let's discuss about this slide. Personal letter, surat pribadi. Pernah membuat surat? Walaupun di zaman serba canggih seperti hari ini, orang sudah jarang membuat suratnya atau berkirim surat. Tapi mudah-mudahan we can get some good information about letter. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan informasi yang bagus tentang personal letter. It is a type of a letter which conveys personal messages between two or more close families, friends, or relatives. Adalah sebuah jenis atau sebuah tipe atau sebuah ragam surat yang menyampaikan pesan-pesan pribadi antara dua atau lebih close families, keluarga dekat, atau close friends, teman-teman dekat, atau close relative, saudara-saudara dekat. Jadi adalah sebuah jenis surat untuk menyampaikan pesan. Tentu di zaman sekarang kadang tadi surat sudah tergantikan dengan alat teknologi yang lebih canggih. Tapi tetap dalam hal-hal tertentu surat selalu dijadikan bukti otentik. Nah, personal letter, surat pribadi ini can be written conversationally. Dapat ditulis secara conversationally itu secara nyantai, secara bercakap-cakap, tidak seperti formal letter. Nah, itu ada di kelas SMK untuk jurusan administrasi perkantoran, business letter namanya. Nah, kalau ini surat pribadi agak sedikit tidak resmi. They can be about whatever you wish. Nah, mereka ini bisa tentang apapun yang Anda mau, There are no rules for what you can and cannot talk about. Dan tidak ada rules. Rules itu aturan. Tidak ada aturan tentang apa yang dapat dan tidak dapat dibicarakan. Although you should always be kind. Walaupun tetap kita harus sopan, Kita harus baik-baik dalam menulis surat. Walaupun tidak ada aturan yang pasti, Itu sekilas tentang personal letter. And now let's go to the next slide. Personal letters usually use the following. Starting the letter. How are you? Hope this letter finds you. Thank you for your last letter. It was so good to hear from you. Sorry for answering late. I am sorry, I should have written earlier. Haven't heard from you in a while, so I thought, I'm sorry to inform you that. Dalam personal letter, usually biasanya menggunakan kalimat-kalimat sebagai berikut. Untuk starting the letter, untuk memulai surat, biasanya kita menanyakan kabar. How are you? Sudah tahu pasti artinya, bagaimana kabarnya? Atau hope this letter finds you.
Semoga surat ini sampai kepada Anda. Thank you for your last letter. Terima kasih untuk surat terakhir Anda atau surat yang lalu ya. Last di sini bisa artinya terakhir, tapi di sini nampaknya surat yang lalu atau surat yang sudah dikirimkan terlebih dahulu ya. It was so good to hear from you. Senang mendengar kabar dari Anda ya. Sorry for answering late. Maaf untuk jawaban yang terlambat atau maaf karena menjawabnya atau membalasnya dengan telat ya. Sama seperti kita membahas chatting WhatsApp atau SMS ya, ada yang cepat, ada yang telat atau bahkan tidak dijawab ya. Tapi minimal harus menjawab apa yang ditanyakan oleh orang lain, baik lewat surat maupun lewat sosial media yang lain ya. I'm sorry, I should have written earlier. Mohon maaf, saya harus menulis dengan lebih awal ya. I should have. Saya seharusnya menulis dengan lebih awal gitu ya. Tapi ini terlambat. Haven't heard from you in a while. Haven't heard artinya belum mendapatkan kabar dari kamu atau dari Anda untuk sementara ini, sehingga saya berpikir so I thought ... Mungkin Anda sakit, mungkin Anda sudah lupa saya, mungkin yang lainnya ya. So I thought. Jadi saya berpikir. Kemudian I am sorry to inform you that. I am sorry. Mohon maaf. Saya menginformasikan kepadamu bahwa ... Nah, isinya whatever you wish ya. Ini untuk starting the letter. Bisa juga kalian cek di sumber materi yang lainnya ya. Kemudian berikutnya masih dalam personal letter. Usually personal letter use the following conclusion atau penutup ya. I am looking forward to seeing you soon. I am looking forward to hear from you soon. My best wishes for the coming test. See you. I will write soon. I will have to stop now. I am waiting for a quick reply. Looking forward to see you again. Bye. Oke, kalimat penutup atau conclusion, kesimpulan bisa juga dikatakan begitu. I'm looking forward to see you soon. Saya menantikan bertemu dengan Anda segera. Atau saya mengharapkan kita bisa bertemu ya. I'm looking forward to seeing you. See, melihat Anda. I'm looking forward to hear from you soon. Artinya sama, cuma kata kerja yang diganti. Hear, mendengar. Saya mengharapkan atau saya menantikan atau saya menunggu ya. Looking forward ini banyak maknanya. Saya menantikan mendengar kabar dari Anda segera ya. Jadi mengartikan ini silahkan sesuai dengan makna yang kita maksudkan ya. My best wishes for the coming test. My best wishes, harapan terbaikku untuk tes selanjutnya atau tes yang akan datang ya. Mungkin teman kita akan melakukan atau mengikuti tes sehingga kita mengharapkan yang terbaik untuk tes selanjutnya ya. My best wishes for the coming test. See you. Sampai jumpa atau sampai ketemu ya. I will write soon. Saya akan balas segera atau saya akan menulis dengan segera. I will have to stop now. I will have to stop now. Saya harus berhenti sekarang. Artinya menulis suratnya sampai di sini saja dulu gitu ya. I am waiting for a quick reply. I am waiting, saya menunggu jawaban secepatnya. Quick reply. Looking forward to see you again. Berharap bertemu kamu lagi. Bye, sampai ketemu. Nah, itulah ungkapan-ungkapan yang bisa kalian gunakan dalam menulis surat. Ada starting dan conclusions atau closing ya. Dan berikutnya kita lihat masih dalam personal letter, ada parts of personal letter. Ada bagian-bagian dari surat pribadi. Yang pertama ada address, yaitu to show the address of the sender. Yang kedua ada date, to show the date of writing a letter. Yang ketiga ada salutation, to greet friend by dear, dearest, sweetheart, darling, my love, etc.
Yang keempat ada introductions, to start writing a letter by greeting or responding the last letter, or introduction for the first writing a letter. Oke, ada 4 bagian lagi, nanti kita lihat. Sekarang kita coba check out this ya. Address itu artinya alamat. Ini untuk menunjukkan alamat dari si pengirim. Tentu kita harus mencantumkan alamat dan juga identitas kita ya. Kemudian tanggal, ini jelas, to show the date of writing a letter, untuk menunjukkan kapan surat itu ditulis ya. The date, tanggal. Next, salutation. In bahasa Indonesia, salutation itu adalah salam pembuka. To greet friend by dear, dearest, sweetheart, darling, my love, etc. Untuk menyapa, greet ya, atau untuk memberi sapaan teman dengan kata yang ya mungkin karena kita sudah akrab, dear, dearest artinya yang tercinta, yang tersayang ya. Sweetheart, oke, sweetheart itu sudah sering kalian dengar ya, artinya sayangku ya, darling, my love, dan sebagainya. Kemudian introduction. Untuk introduction ini adalah perkenalan ya, atau bisa juga pembukaan. To start writing a letter by greeting. Memulai surat dengan menyapa atau memberi salam ya, atau merespon. Merespon itu artinya menanggapi the last letter, surat yang lalu, atau untuk introductions, untuk memperkenalkan pada saat pertama kali kita menulis surat ya. Nah, itu 4 bagian surat yang pertama, dan yang berikutnya ada 4 bagian surat pribadi berikutnya. Yang kelima ada content atau body. Ini jelas ya. Content yaitu langsung saja nih, the main content of the letter to tell whatever you wish to tell. Main content ini adalah konten atau isi utama dari surat untuk menceritakan apapun yang kamu ingin ceritakan. Yang keenam ada closure atau penutup, to show that you will end the letter ya, untuk menunjukkan bahwa kamu akan mengakhiri surat ini. Dan yang ketujuh ada complimentary close kalau dalam bahasa Indonesia, yaitu salam penutup, short closing expression with love, sincerely yours. Nah, untuk kalimat atau kata yang bisa diucapkan ya bisa kita with love, sincerely yours ya. Kalau untuk yang formal biasanya ada faithfully, yours faithfully. Dan terakhir ada signature, adalah tanda tangan, to sign the letter below the complimentary clause, dan menandatangani surat di bawah salam penutup yang di atas. Oke, itu bagian-bagian suratnya, silahkan kalian pahami dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya dalam in your daily life. Next, we are still having this slide. This is the example of personal letter. Jalan Sudirman Raya number 54, Jakarta. January 22nd, 2021. Dear Clara, how are you, Clara? I hope you are fine. Thank you for the jacket that you sent me. It is so Korean folk. I really love it. But my mom said that I shouldn't wear it to school because it is too eye-catching. So I wear it every afternoon when I go to my guitar lesson. When you are coming back to Indonesia, I miss you so much. Looking forward to hearing from you soon. With love, Andita. Oke, ini contoh surat sederhana dari personal letter. Ada alamat ya atau address Jalan Sudirman, nomor sekian, Jakarta. Ada date, January 22nd. Ingat penulisan tanggal, pengucapan tanggal, tolong dipelajari dalam telling the date atau telling time ya. Kemudian ada salam pembuka, Dear Clara. How are you, Clara? Ini introduction atau opening ya, menanyakan kabar. I hope you are fine. Thank you, masuk ke sana sudah menjadi konten ya atau body of the letter. When are you coming back to Indonesia? I miss you so much. Ini bisa dikatakan konten, bisa juga hampir closure, penutup ya. I'm looking forward to hearing from you soon. Looking forward tadi artinya mengharapkan
bisa mendengar kabar dari kamu segera. With love, salam penutup, complimentary close dan signature Andita. Ya, oke students, isi dari suratnya mudah-mudahan bisa kalian pahami. Yang intinya adalah si Clara menanyakan kabar kepada si Andita ya, pengirim suratnya Andita dan yang dikirimi suratnya adalah Clara. Bagaimana kabar Clara? Saya harap kamu baik-baik saja. Thank you. Terima kasih untuk jaket yang sudah kamu kirimkan kepada saya. It's so Korean pop. Nah, ini katanya jaketnya style Korea gitu ya. I really love it. Saya sangat menyukainya. But my mom, tapi ibu saya mengatakan I shouldn't wear it to school. Saya tidak seharusnya atau jangan memakainya ke sekolah because it is too eye catching, karena terlalu mencolok mata. Artinya eye catching itu berarti ya mungkin warnanya yang mencolok ya, yang yang terlalu cerah ya. So I wear it every afternoon when I go to my guitar lesson. Sehingga saya memakainya setiap sore hari ketika saya pergi ke kursus main gitar ya, atau guitar class atau guitar lesson. Kapan kamu akan kembali ke Indonesia? I miss you so much. Oke, itu pasti kalian sudah paham ya. Miss you. Looking forward. Mengharapkan mendengar kabar dari kamu segera. With love, Andita. Ya, with love artinya salam hangat bisa juga ya, dan salam saya bisa saja artinya disesuaikan ya. Okay, students, I think this is the end of our English materials. I hope you can understand much about personal letter. Study again and again. Never stop it. Okay? And please never forget to try, pray, practice, and use your English anytime to make your English better, because no one can make your English better but you yourself. Goodbye students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.